Shalom Bapak Ibu sekalian. Minggu yang lalu saya bicara tentang proses. Selama bulan Juli ini saya akan bicara tentang proses. Karena banyak kali orang yang mengalami proses tetapi dia menerimanya dengan ketakutan, dengan stres, dengan banyak hal. Dan banyak kali orang proses itu mereka bukan hanya meresponnya dengan ucapan syukur, tetapi mereka meresponnya dengan menggerutu. Minggu yang lalu saya berbicara tentang proses yang mendatangkan kedewasaan. Karena banyak kali orang tidak mengerti apa itu kedewasaan secara rohani. Kita lahir, besar, remaja, dewasa, secara jasmani itu iya, setiap orang mengalaminya. Tetapi orang yang dewasa secara jasmani belum tentu dia mengalami dewasa secara rohani. Itu sebabnya supaya kita menjadi dewasa secara rohani, maka Tuhan izinkan setiap kita mengalami proses. Proses itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu bukan begitu aja. Semuanya itu Tuhan izinkan. Tanpa Tuhan izinkan proses itu nggak ada. Itu sebabnya karena proses itu Tuhan izinkan, berarti kita harus melewatinya. Kalau kita harus melewatinya, kita punya pilihan. Mau melewatinya dengan bersungut-sungut, mau melewatinya dengan stres, dengan kepikiran, dengan segala macam positif, negatif thinking, atau mau melewatinya dengan sukacita. Menganggap bahwa proses itu adalah anugerah, maka kita mengucap syukur. Bukan hanya mengucap syukur, kita bersemangat, kita bersukacita. Karena kita berpikir positif thinking, berpikir secara positif, apabila proses ini kita bisa lewati, maka kita akan melihat segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menurut Tuhan baik, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan proses demi proses yang kita lewatin, itu yang akan membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Ketika kita dewasa secara rohani, maka kita tidak lagi takut akan proses itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah hari Minggu saya bicara tentang proses yang mendatangkan kedewasaan bagi setiap kita. Maka ada seseorang, salah satu anak rohani saya, dia WA saya. Dia tanya dengan saya, "Mam, apakah," karena dia memanggil saya Mami, "apakah setiap kita harus melewati proses?" Saya bilang, iya. Tanpa proses kita nggak jadi dewasa. Tanpa proses kita tidak lihat mujizat Tuhan. Tanpa proses kita tidak melihat bagaimana hasil daripada Tuhan campur tangan di dalam hidup kita. Bagaimana kita melihat perubahan di dalam hidup kita. Setiap yang buruk akan menjadi baik. Apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia tanya lagi dengan saya, "Mam, kenapa aku diprosesnya lama?" Saya bilang, segala sesuatu ada waktunya. Dan waktunya itu bukan kita yang menentukan. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu ada waktunya. Dan kita cuma jalani aja. Jalani dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan positive thinking. Engkau pasti bisa melewatinya. Terus saya tanya dengan dia, bagaimana dengan anaknya yang kuliah di Amerika? Terus dia bilang, "Oh ya Mam, bersyukur anakku yang di Amerika sudah selesai kuliahnya." Wah, luar biasa, saya bilang. Kamu diproses Tuhan, tapi kamu anakmu bisa selesai kuliahnya. Walaupun biayanya dari mana saya nggak tanya. Tetapi satu, Tuhan campur tangan dan turut bekerja. Sehingga
biaya kuliah anakmu bisa lulus dan diwisuda. Itu anugerah, saya katakan. Walaupun diproses, kamu masih bisa makan nggak? Bisa kan? Maka kamu bisa lewatin hak sehari-hari. Bisa kan? Saya katakan. Tapi kamu lewati dengan ucapan syukur. Terus dia katakan dengan saya, istrinya suka ngomel. Kenapa Tuhan buat proses itu nggak selesai-selesai? Dan istrinya kata saudaranya dia, adiknya dia yang ada di luar negeri itu sangat diberkati. Saya bilang tolong kamu kasih tahu dengan istrimu, semakin bersungut-sungut, semakin proses itu tidak akan selesai. Semakin engkau menyalahkan Tuhan dan bertanya kenapa dan kenapa, sebelum itu pertanyaan itu koreksi diri. Bagaimana Anda dan istri Anda menerima, menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Bagaimana ketika Tuhan memberkati Anda dengan luar biasa, apakah Anda betul-betul boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan? Tetapi walaupun alami proses, anakmu selesai sekolahnya. Jangan selalu melihat ke orang lain, koreksi diri sendiri. Saya akan, ketika kamu tidak mendumel, kamu akan Tuhan buat menjadi dewasa, kamu lewati banyak hal di dalam kehidupan ini, maka kamu akan lihat bahwa kamu punya Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya saya katakan lewati. Saya cerita dengan dia, kamu tahu nggak di dalam hidup Mami, berapa banyak proses yang Mami lewati. Di dalam segala segi Mami mengalami proses. Di dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam setiap aspek kehidupan Mami mengalami proses. Mami dihina orang, Mami dihujat orang, Mami diperlakukan tidak baik. Tetapi setiap proses itu tidak satu pun membuat Mami bertanya, Tuhan kenapa? Tidak satu kali pun membuat Mami gentar dan mundur daripada Tuhan. Mami mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Dan hal itu ternyata memberikan kekuatan kepada Mami. Membuat Mami hari lepas hari menjadi dewasa. Orang tua itu pasti. Tetapi orang menjadi tua itu pasti belum tentu menjadi dewasa di dalam rohani. Itu sebabnya lewati dengan ucapan syukur. Badai datang silih berganti, proses datang silih berganti di dalam kehidupan Mami. Tapi Mami tidak pernah menyerah, berserah total dengan Tuhan. Akhirnya semuanya lewat. Badai itu berlalu. Kita keluar sebagai pemenang. Di mana orang-orang akan melihat melalui kehidupan kita ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang mengubah setiap yang buruk di dalam hidup kita menjadi baik, yang membuat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan, banyak kali unsur-unsur yang tidak ada. Tuhan buat itu menjadi ada karena anugerahnya. Karena dia campur tangan dan turut bekerja. Itu sebabnya lewati proses dengan ucapan syukur. Dan dia katakan kepada saya, terima kasih Mami. Aku sepakat dan setuju dengan Mami. Tetapi saya katakan, jadilah teladan bagi istrimu. Berdoalah untuk istrimu. Biarlah melalui kehidupan kamu, istrimu akan berubah pikirannya, akan melihat bahwa proses itu mendatangkan berkat, membuat dia menjadi dewasa, dan engkau akan melewati semuanya, dan engkau akan heran dan tercengang-cengang. Ketika Tuhan buat apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, semuanya itu akan terjadi dengan nyata di dalam hidupmu. Hanya ucapan syukur yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah proses. Yang mau melewatinya dengan ucapan syukur, yang mau menjadi dewasa rohani, maka bersama-sama dengan saya katakan amin.